Nah, ini kita masuk ke jalan tol. Nih, gerbang tol khusus sepeda motor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini kali ini saya berada di Madura. Sesuai judul ya, jalan tol sepeda motor. Jadi kita akan melewati jalan tol sepeda motor yang ada di jembatan Suramadu, Surabaya Madura. Sebenarnya video ini di Suramadu ini sudah ada 2 kali nih, nggak salah ya, saya upload video, tapi masih banyak yang request karena mungkin videonya sudah tenggelam dulu teman-teman. Dan ini akan saya buatkan lagi, dan ini aspalnya anyar ini. Nah, ini ada tulisan ini, gerbang tol Suramadu 500 meter. Ini ada mobil Pak Tentara ini sampai mentul-mentul ini karena jalannya rusak. Tapi yang sebelah sana tadi udah diaspal lagi teman-teman. Cek GoPro dulu. Oke, nyala. Nah, ini ya, lajur sepeda motor kiri, lajur roda 4 kanan. Nah, ini kita masuk ke jalan tol. Nih, gerbang tol khusus sepeda motor. Makanya saya kasih judul jalan tol. Wong ini sebenarnya dulu tuh jalan tol teman-teman. Dulu bayar, tapi sekarang sudah tidak bayar lagi. Ini karena ada tulisan badut sulap. Asik. Wih, luar biasa ini. Selamat jalan. Bangkalan selalu di hati. Madura. Kita habis dari Madura teman-teman ya. Bahasa Madura. Siapa yang esah bahasa Madura? Nah, ini kita masuk di jalan tol dan jalannya gelonjal. Hati-hati angin kencang dari arah samping. Dari samping tuh kalau dari sini, ini dari samping kiri teman-teman. Kita sekarang berada di atas laut ya. Ini kecepatan maksimal 80 km per jam itu untuk mobil. Untuk sepeda motor di sebelah kiri tidak ada tulisan nih. Tapi di sini tuh memang tidak boleh berhenti ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang masih melanggar peraturan. Terutama itu biasanya ibu-ibu, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat tuh biasanya yang berhenti ibu-ibu untuk foto-foto. Sebenarnya kan tidak boleh ya teman-teman ya. Ini kita selamat pagi, jadi kita mengarah ke selatan. Matahari dari timur ini ya. Sekarang ini jam 6 pagi, malah belum ada ini jam 5.55. Asik, luar biasa. Suhunya 26 derajat Celcius. Jadi untuk panjang tolnya sendiri ini sekitaran 5,8 km. Kok tahu Mas Iko? Lah itu tadi ada tulisannya ya, 5 km 800. Jadi sekitar 5,8 km dari gerbang tol menuju ke gerbang tol teman-teman. Nah, dari sini juga teman-teman kalau misalkan arah ke Surabaya itu pemandangannya lebih mantap teman-teman, karena kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi itu. Gedung-gedung yang tinggi di sebelah selatan sana itu punyanya Surabaya. Dan juga kalau misalkan pas lagi nggak mendung, karena di depan sana aku mendung ya, arah ke Malang, itu kita bisa melihat gunung Penanggungan, terus Gunung Arjuna Welirang, Gunung Kawi nggak tahu kelihatan apa enggak. Yang jelas tuh Gunung Arjuna Welirang dari sini kelihatan. Kalau lagi nggak mendung loh ya, padahal di sini adoh banget. Sudah beda pulau. Nah, pertanyaannya teman-teman, mungkin ada yang bisa jawab. Listrik Jawa Bali itu kan ada yang dari Python temen ya, itu nyalur ke Madura lewat mana ya? Apakah lewat menyelusuri jembatan Suramadu ini, ataukah lewat mana? Mungkin ada yang tahu, silahkan tuliskan di komentar. Nanti kalau yang beruntung nanti tak kirimi souvenir teman-teman. Ada 2 orang ya, nanti tak pilih komennya. Monggo silakan saja, dijawab saja, nanti tak pilih secara acak. Nah, ini kecepatan 25 km, motor kecepatan 25 km. Lah ini loh kecepatan 55 segini, nek 25 km lah ya alon banget lah ya. Nah, ini dari tadi jalannya masih beton dan geronjal, nggak enak, bergelombang. Teman-teman harus hati-hati di sini ya. Selain ada angin dari samping, jalannya juga bergelombang. Terus di sini nanti juga ada rambu-rambu dilarang mendahului atau dilarang nyalip. Nah, pertanyaannya lagi, kalau dilarang nyalip, ada motor yang kecepatannya 25 km. Lah masa kita mau di belakangnya? Ini dilarang stop ya sampai rambu berikutnya. Nah, ini adalah salah satu ikon juga nih Suramadu ini teman-teman. Nggih, monggo. Aku diklakson rek. Asik, ini pada mau berangkat kerja ke Surabaya ini. Lah Mas Niko kok dari Madura itu dari mana? Ya saya tadi juga dari Malang teman-teman. Ya berangkat naik motor terus sampai Surabaya kok masih setengah 6 ya, langsung gas saya. Gas ke Madura dulu, ke Bangkalan ini ya. Ke Suramadu dulu, langsung bikin konten. Nah, ini nanti tak lanjutkan ke Jalan Kenjeran. Ya, seperti inilah. Ini di kawasan Suramadu. Biasanya tuh foto-foto backgroundnya ya ini teman-teman ya, tengah jembatan ini, pancang-pancangnya ini ya, tali-talinya ini. Besi ding, bukan tali. Tuh ada truknya tuh LPG tuh.
Luar biasa ini. Kalau misalkan di selatan sana nggak mendung, mantep teman-teman. Di sini nggak mendung sih, tapi arah Malang sana itu megone mendungnya sangat luar biasa sekali. Ini saya kecepatan 60 km per jam. Ini tadi kalau ada yang tanya ada penyekatan nggak Mas, kok nggak ada. Ini tadi saya masuk ke Madura sama keluar Madura nggak ada penyekatan. Surabaya kayaknya tadi tak lihat juga nggak ada sih. Asik, itu ada yang nyalip, itu berarti kecepatannya di atas 60 km per jam. Padahal ada larangan, dilarang menyalip. Harusnya sih ya gak apa-apa sih. Mosok nanti itu kita melihat kota Surabaya teman-teman. Kalau dari sini tadi kan ketutupan yang jembatan itu ya, kalau sekarang sudah terlihat mantep rek, Masya Allah pemandangannya. Ini kita melihat pemandangan kota Surabaya dari tengah laut. Asik. Yang saya belum ngevlog itu ngevlog naik kapal. Naik kapal belum teman-teman. Nanti kapan-kapan saya mau nyebrang ke Bali sama istri saya, sudah direncanakan. Kemarin awalnya tuh mau ke Bandung naik motor, tapi tidak jadi. Dihitung-hitung harus libur 1 minggu soalnya. Kalau ke Bali kan mungkin berangkat hari Kamis itu ya, pulang hari Minggu kan bisa. Luar biasa rek, mantep, Masya Allah, keren. Dulu bayar, enggak tahu saya bayarnya berapa ya. Dulu tuh bayarnya berapa saya kurang tahu. Mungkin ada yang tahu teman-teman, untuk sepeda motor dulu bayar tol sini itu berapa? Silahkan tuliskan di komentar. Ya kalau per kilonya 500, kalau misalkan 6 kilo ya 3000. Ini 60 km per jam untuk yang motor. Wah, kita sebentar lagi masuk ke Surabaya teman-teman. Jadi Madura sendiri juga masih masuk Jawa Timur ya. Walaupun dipisahkan oleh selat Madura, tapi masih masuk Jawa Timur. Saya kalau Madura sendiri ngevlognya sudah ada di video saya itu Bangkalan teman-teman ya. Yang lainnya belum ada. Walaupun sebenarnya udah sampai Pamekasan sana saya. Tapi dulu sebelum ngevlog di YouTube itu, Masya Allah pemandangannya keren. Loh, sana tuh Kenjeran Park juga kelihatan teman-teman, sebelah kiri sana ya. Kenjeran Park. Ini saya kecepatan 50 km per jam, 55. Ademe Gunung Merapi Porto. Saya tuh pernah lihat videonya drone sini teman-teman ya. Videonya Raja Drone ID nggak salah. Kok berani ya? Saya tuh rencana mau menerbangkan drone menyusuri jembatan Suramadu, tapi takut saya. Sudah kadung buat susah-susah, resikonya gede, yang nonton sedikit. Wah wis. Nah, kemarin bikin video di Lapindo yang nonton sedikit, padahal bayar. Nih kita bentar lagi sudah sampai di gerbang tol Suramadu yang ada di Surabaya teman-teman. Ini daerah Surabaya Utara, ini daerah pesisir pantai. Ngomong-ngomong soal Surabaya, asik. Surabaya itu memang luar biasa teman-teman. Jadi selain teman-teman kalau misalkan di Surabaya di tengah kotanya, itu bisa ke pesisir pantainya 100 meter lagi ada pengecekan pos checkpoint. Nah teman-teman, sedikit akan saya jelaskan mengenai mobile banking BNI teman-teman ya. Jadi saya buka mobile banking BNI, tujuan saya adalah untuk mengisi pulsa teman-teman ya. Jadi kita bisa mengisi pulsa prabayar melalui aplikasi mobile banking BNI. Jadi kita login dulu, terus kemudian kita masukkan passwordnya, terus kemudian kita klik login. Nah di sini di mobile banking BNI ini memang fiturnya banyak banget teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu bisa pembayaran tiket, terus kemudian kita pesan hotel dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin melakukan pembelian pulsa. Nah di sini kita klik pembelian, terus kemudian kita klik voucher prabayar telepon. Kita juga bisa membeli paket data juga teman-teman. Terus kemudian kita pilih rekening debit, terus kemudian kita pilih operator ya, jenis operator. Karena saya menggunakan Embri, saya memilih Indosat Oredo. Terus kemudian kalau misalkan sudah disimpan, kita tinggal cari di sini. Karena saya belum menyimpannya, kita klik input baru, terus kemudian kita masukkan nomor telepon. Kemudian setelah nomor telepon, kita klik misalkan simpan daftar favorit, masukkan my M3 misalkan ya. Terus kemudian kita klik pilih nominal, biasanya saya belinya itu 50.000. Terus kemudian kita klik lanjut. Nah di sini kita memasukkan password transaksi. Nah, di sini teman-teman sudah bisa membeli pulsa prabayar. Ini tadi saya contohkan menggunakan pulsa M3. Terus kemudian teman-teman juga bisa membeli voucher untuk
internet teman-teman ya, pakai data dan juga bisa melakukan pembayaran lainnya. Langsung saja teman-teman download aplikasi mobile banking BNI. Buat teman-teman yang belum membuka rekening BNI, langsung saja ke bank BNI terdekat untuk membuka rekening BNI. Nah, ada posnya toh, tapi nggak ada petugasnya. Ya podo wae. Mendingan dijabut aja tulisannya tadi, daripada membuat orang itu deg-degan. Ini sudah 100 meter, ini nggak ada orangnya ini. Oh, ternyata posnya juga sudah tidak ada. Oh, iki posnya kanan iki, arah ke Madura, tapi tidak ada petugasnya sih. Ini masih apa namanya, kawasan mana teman-teman? Sini Kapas yo, Kapas sih Kapuk. Asik ngebut masih telat, padahal lagi jam 6:01. Luar biasa rek, keren. Woi, iki melawan arus iki bapak iki. Hati-hati loh pak. Nah aku polisi tak tilang pak. Luar biasa ini. Ini sebenarnya lewat lurus juga bisa, lewat sisi kanan itu juga bisa teman-teman. Nanti habis ini saya tak masuk kanan, saya mau ke arah Jalan Kenjeran, mau ke kantor karena sudah jam 6. Biasanya saya sampai kantor tuh jam 6 biasanya, tapi lah kok ini tadi jam setengah 6 kurang ya wis langsung kayak bablas sekalian, karena kan ngevlog dari Madura ke Surabaya itu aduh itu belum adanya itu gabungan. Saya mau belok kanan ternyata ada truk, nggak jadi. Tadi saya muter-muter kemarin itu ada yang tanya gimana kondisi Surabaya terkini, masih kok bikin vlognya loh. Seminggu yang lalu saya sudah bikin vlognya Surabaya, berarti jenengan nggak nonton atau tidak mengikuti. Kadang-kadang ada yang komen, satu pengikut setianya, coba buatkan video ini loh. Videonya sudah ada. Mungkin baru aja gabung setia. Terima kasih. Ini maksimal 80 km per jam. Ini ya jalannya. Jadi sepanjang jalan ini tadi itu jalannya, kalau yang di sini teman-teman itu yang nggak enak tuh arah ke Maduranya, arah ke utara. Kalau arah ke selatan sini jalannya sudah lumayan halus, ini lumayan bagus. Tapi ya kalau yang ke sana tadi rodok gerunjal. Dilarang masuk melalui pintu keluar, dilarang keluar melalui pintu masuk. Nah, kalau mau putar balik bisa di sini ya. Itu untuk sekarang ini. Oh iya tadi nggak tak sampaikan, sekarang ini tanggal berapa teman-teman? Tanggal 3 tanggal 15 tanggal nanti cah tanggalannya cah gak ketok. Tanggal hari 14 sekarang teman-teman ya, tanggal 14 September 2021. Jadi jamnya ini tadi jam 6 kurang. Jadi update terbaru ya, kondisi jembatan Suramadu yang kalau nggak salah tuh mulai nggak bayar itu tahun 2018 kalau nggak salah loh ya, 2018 atau 2019 gitu. Mungkin mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Ya seperti ini teman-teman. Ya lumayan adoh ya iki ya, ngalor ya, apa ngidule ya sampai ke perempatan Kenjeran. Sebenarnya kalau lurus terus sana itu sampai ke Bung Tomo, RSUD Bung Tomo, terus kemudian sampai ke mana, ke Waru juga bisa teman-teman kalau lurus terus ya. Tapi ya lapo saya mau kerja. Ini paling sampai kantor ya 6:30 kurang. Masih pakai kaos sama pakai jaket ini teman-teman, jadi nanti sampai kantor langsung ganti. Asik, ada Pixi Glow Essential. Ini ada rambu-rambu lagi nih, ke kiri ke Kenjeran Dr. Insinyur Haji Soekarno atau MER, kalau ke kanan ke Karangmenjangan Kapasan. Kita ke kanan melewati Jalan Kenjeran. Abang rek dalane rek. Wih, ini ada gade bikin jarang online pasar. Kita belok kanan. Oke, nah kita sudah masuk ke Jalan Kenjeran. Teman-teman mungkin paham ya, jadi Jalan Kenjeran sendiri ini salah satu yang terkenal juga di Surabaya, daerah Kenjeran sih sebenarnya sana. Untuk beli-beli apa? Yuyu kecil. Wah luar biasa ini, walk finisher padahal nggak Melayu gitu. Jadi untuk jalan di sini tuh memang lumayan bagus teman-teman, halus ya. Tapi kalau misalkan jam-jam pulang kerja
kalau arah ke barat itu ya jam-jam berangkat kerja nanti sekitar jam-jam 6:30. Kayak ini macet teman-teman. Tapi lebih macet kalau jam pulang kerja. Nemen. Jadi dari misalkan dari jalan Raja Wali sana sampai ke Kenjeran sini sampai ke perempatan Kenjeran itu bisa setengah jam lebih. Padahal nggak jauh-jauh banget itu. Kondisinya ya seperti ini. Cuma nggak ngerti aku lewat sini itu nanti ada jalur yang searah teman-teman. Ini ada makamnya WR Supratman teman-teman. Ayo siapa WR Supratman itu? WR Supratman itu adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bocil-bocil ngerti apa enggak ya? Yang bocil-bocil baru masuk sekolah tapi langsung online. Ini loh ada garisnya seperti ini lapon dadak mandek di depan sana itu. Jangan wis gak nggo helm mandek nang ngarepan kono. Malah mandek nang tengah dalan becake kayak piye. Oke, sudah hijau. Ini kan menaati peraturan kan enak loh. Daripada membahayakan nyawa sendiri. Ngeri. Oke teman-teman, ini sudah jauh dari Suramadu. Nah, jadi videonya tak cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman ingin melihat video full dari Jalan Kenjeran, linknya ada di pojok kanan atas atau ada di deskripsi ya. Tak cantumkan, nanti tinggal klik saja karena sudah pernah saya buatkan di sini tuh 2 kalau nggak 3 kali teman-teman. Tapi arah ke timur ya, arah ke timur. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel saya, suka jalan-jalan traveling, itu monggo silahkan di subscribe channel saya. Kalau misalkan suka dengan video ini, di like juga, di share ke teman-teman supaya informasi ini terbagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko channel Ceki Brot. Lampu merah tok isine.